Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat serta salam kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan orasi saya yang berjudul Ekonomi Digital, Bentuk Peluang dan Tantangannya bagi Ekonomi Syariah. Yang terhormat juga kepada Bapak Suliman selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Ekonomi digital. Hari ini kita hidup di mana era yang disebut dengan industri revolusi 4.0 dan sekarang akan menuju yang namanya Society 5.0, di mana teknologi bukan hanya sekedar alat bantu tetapi juga merupakan pondasi kehidupan ekonomi bagi masyarakat. Dimulai dari e-commerce, fintech, big data hingga yang namanya blockchain. Semua ini telah mengubah cara manusia bekerja, bertransaksi hingga berdagang. Pertanyaannya, di mana letak ekonomi syariah saat ini? Apakah hanya akan menjadi penonton saja atau justru menjadi pemain utama dalam transaksi digital? Salah satunya ada yang namanya peluang. Dalam peluang ekonomi syariah di ekonomi digital atau ekonomi modern saat ini. Pertama, akses pasar yang luas. UMKM syariah saat ini bisa menjual produknya ke seluruh dunia melalui marketplace yang halal dan e-commerce Islamik. Yang kedua yaitu inklusi keuangan syariah. Fintech berbasis syariah seperti peer-to-peer lending and crowdfunding dapat menjadi alternatif biaya halal bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan yang namanya ekonomi konvensional. Yang ketiga yaitu efisiensi dan transparansi. Teknologi seperti blockchain dapat dimanfaatkan untuk memastikan transaksi yang aman, jujur, dan transparan sesuai dengan prinsip Islamik. Namun hadirin sekalian, di balik peluang tersebut ada juga tantangannya. Contoh pertamanya, kurangnya regulasi dan literasi. Di negara kita tercinta ini masih banyak yang kurang dengan literasi. Contohnya seperti di aplikasi TikTok itu. Banyak masih kurang pemahamannya karena mungkin tidak membaca yang namanya captionnya seperti kejadian kronologi. Dia tidak membaca, dia tidak mau cari tahu, dia hanya bertanya. Itulah negara kita, kurang yang namanya literasi. Kedua, potensi penyalahgunaan sistem. Teknologi juga dapat membuka celah untuk seperti penipuan, riba berselubung hingga transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. Maka dari itu, ada solusi di balik tantangan yang saya sudah jelaskan tadi. Seperti pertama, meningkatkan literasi dan digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Kedua, mendorong sinergitas ulama, regulator hingga pelaku industri untuk menciptakan sistem ekonomi digital syariah yang kokoh. Ketiga, berinovasi berkelanjutan dan perkembangan dalam platform syariah, fintech syariah, hingga edukasi yang berbasis teknologi. Hadirin sekalian, ekonomi syariah bukanlah ancaman bagi ekonomi digital bukanlah ancaman bagi ekonomi syariah, tetapi ini justru menjadi ladang dakwah modern, lahan amal hingga menjadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara lebih luas dan efisien. Namun ingatlah, kemajuan tanpa nilai hanya akan membawa kehampaan. Maka marilah kita bangun ekonomi digital yang berkeadilan, berintegritas, dan berlandaskan syariah. Karena masa depan ekonomi syariah berada di tangan kita generasi muda yang melek akan teknologi dan berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Itu saja mungkin orasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.